Mimbar Agama Hindu. Baik pendengar, Mimbar Agama Hindu untuk malam ini akan kita hadirkan bersama Ibu Nimade Sri Pujastuti, penyuluh agama Hindu, dengan temanya makna Hari Raya Siwaratri. Awijanam astu nama sidam Anubhadra Kerta Wiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Senang sekali saya Nimade Sri Pujiastuti, penyuluh agama Hindu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dapat kembali menemani Anda pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Hindu atau siaran rohani Hindu. Yang mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan memahami makna mendalam dari Hari Raya Siwalatri, yaitu sebuah hari suci yang syarat dengan nilai spiritual, pengendalian diri, serta introspeksi batin. Hari Raya Siwalatri bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi merupakan perjalanan batin manusia untuk menaklukkan kegelapan dalam dirinya, untuk menuju cahaya kesadaran sejati. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, Hari Raya Siwalatri diperingati satu kali dalam setahun, yaitu pada Tilem Kapitu atau pada Tilem ke-7, yakni pada malam tanpa bulan, yaitu di bulan ke-7 dalam kalender Hindu. Seperti yang kita ketahui bersama umat sedharma, bahwa kata Siwalatri berasal dari dua kata dalam bahasa Sangsekerta, yaitu Siwa dan Ratri. Siwa berarti suci, baik, penuh kasih, sekaligus simbol kesadaran tertinggi. Sedangkan Ratri berarti malam. Dengan demikian umat sedharma, jadi Siwalatri dimaknai sebagai malam suci untuk mendekatkan diri kepada Dewa Siwa atau malam perenungan untuk mencapai kesadaran spiritual. Dalam lontar-lontar suci Hindu, khususnya lontar Siwalatri Kalpa umat sedharma, diceritakan kisah Lubdaka, yaitu seorang pemburu yang tanpa sengaja melaksanakan tapa brata pada Siwalatri.
Karena ketidaksengajaan itulah, namun disertai ketulusan dan ketekunan, Lubdaka akhirnya memperoleh anugerah pengampunan dosa dan jalan menuju kesadaran. Dari kisah ini umat sedharma, kita belajar bahwa kesadaran, ketulusan, dan pengendalian diri memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Secara filosofis, Siwolatri mengajarkan perjuangan antara terang dan gelap. Terang melambangkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kesadaran rohani, sedangkan gelap melambangkan kebodohan, hawa nafsu, kemarahan, dan kelekatan duniawi. Jadi umat sedharma, malam Siwolatri bukan hanya tentang berjaga semalaman umat sedharma, melainkan berjaga dari dorongan negatif dalam diri kita. Ada 3 bentuk brata utama dalam Siwolatri. Yang pertama yaitu ada upawasa. Yang ketiga yaitu ada jagra, yaitu berjaga dan sadar sepanjang malam. Dari ketiga brata-brata ini umat sedharma, bukan untuk menyiksa diri kita umat sedharma, melainkan untuk melatih disiplin, kesadaran, dan pengendalian diri. Karena dalam kehidupan modern yang penuh distraksi ini, nilai Siwolatri menjadi semakin relevan. Jadi ketika manusia terlalu sibuk mengejar materi, Siwolatri mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Jadi apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri umat sedharma? Jika belum, mari kita kenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Makna Siwolatri tidak berhenti pada satu malam saja. Ia seharusnya menjadi pedoman hidup sepanjang tahun. Siwolatri mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan amarah, mengurangi keserakahan, menjaga pikiran kita agar tetap bersih, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Misalnya seperti dalam keluarga, Siwolatri mengajarkan kesabaran dan saling pengertian. Dalam pekerjaan, Siwolatri mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam bermasyarakat, Siwolatri mengajarkan toleransi dan welas asih. Jadi umat sedharma, jika setiap manusia mampu menerapkan nilai Siwolatri dalam hidupnya, maka dunia ini akan menjadi tempat yang lebih damai, penuh pengertian, dan saling menghargai satu sama lain. Karena ketika kita mampu mengendalikan diri dan bertindak dengan bijaksana, maka kebahagiaan dan kedamaianlah yang akan kita rasakan. Pendengar setia radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Makna Siwolatri ini sangat erat kaitannya dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu 3 perilaku yang harus disucikan. Yang pertama yaitu ada manacika, yang artinya berpikir yang baik. Yang kedua yaitu ada wacika, yaitu berkata yang baik. Dan yang ketiga yaitu ada kaika, yaitu berbuat yang baik. Jadi umat sedharma, dalam malam Siwolatri, umat Hindu atau kita melaksanakan jagra
atau berjaga semalaman. Namun maknanya bukan hanya sekedar tidak tidur nggih Mat Sedharma, melainkan membangun kesadaran pikiran kita agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Misalnya seperti kita melakukan mona brata atau berdiam diri, tentunya itu melatih pengendalian ucapan, dan kita melakukan meditasi, itu melatih pengendalian pikiran kita. Jadi inilah praktik nyata dari Trikaya Parisuddha dalam kehidupan spiritual. Nah Umat Sedharma, jika Trikaya Parisuddha ini diterapkan secara konsisten, maka konflik sosial, ujaran kebencian, dan kekerasan akan berkurang secara signifikan. Pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, tak terasa kita telah berada di penghujung siaran rohani kita pada malam hari ini, yang mana Hari Raya Siwolatri mengingatkan kita bahwa perjuangan terbesar manusia bukan melawan orang lain, melainkan melawan dirinya sendiri. Semoga melalui peringatan Siwolatri, kita semua mampu menyalakan cahaya kesadaran dalam diri, mengikis kegelapan batin, dan berjalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Akhir kata, saya Nimade Sri Puji Astuti mengucapkan selamat menyambut dan menjalankan Hari Raya Siwolatri yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengendalikan diri dan menebarkan kebaikan. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap bersama RRI Pro 1 Palembang, mengudara tanpa henti menemani setiap waktu. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah maupun kurang berkenan di hati umat sedharma. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Demikian Mimbar Agama Hindu di kesempatan malam hari Rabu 14 Januari 2026 yang disampaikan oleh Ibu Nimade Sri Pujiastuti, penyuluh agama Hindu. Dan tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini, pendengar. Setelah ini akan ada rekan saya Nadia yang akan melanjutkan kebersamaan Anda di Palembang malam ini, yang mana nanti akan dibuka dengan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk malam ini akan hadir bintang tamunya Ade Putra, dibawakan oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mimbar Agama Hindu.